Bulan Rajab merupakan bulan yang istimewa, di mana bulan ini juga kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di bulan Rajab banyak peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dan kali ini kami sampaikan ada 4 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Untuk video kali ini akan kami sampaikan, ya, istimewa di bulan Rajab, ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di awal bulan Rajab, dan kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah di bulan Rajab ini kita diusahakan, ya, selalu berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan, ya, di bulan suci Ramadan. Sahabat sekalian, dalam video kali ini akan saya sampaikan peristiwa-peristiwa penting, ya, dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini, ya, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun Rajab dan juga merupakan bulannya kaum Mudar, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi salah satu bulan yang istimewa, ya, bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa penting, ya, dalam sejarah Islam. Yang pertama, peristiwa penting yang pertama adalah pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis ini terjadi pada tanggal 28 Rajab, ya, tahun 583 Hijriah, atau bertepatan 2 Oktober 1187, di mana Baitul Maqdis berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang bergerak pasukannya mulai dari bulan Jumadil Awal 583 Hijriah, kemudian mulai melakukan penyerangan pada tanggal 26 Rabiul As-Sani 583 Hijriah. Setelah berhasil merobohkan dinding Palestina pada 25 Rajab 583 Hijriah, Salahuddin merebut kembali, ya, salah satu kota suci, ya, kota suci Baitul Maqdis, kota suci 3 agama. Ya, ini memang dari dulu jadi rebutan karena ini menjadi tempat suci 3 agama, ya, Yahudi, apalagi Nasrani dan Islam. Dan sampai saat ini juga masih rebutan, ya, jadi target, ya, berbagai agama, 3 agama ini. Baik, sahabatku sekalian, ya, ada yang pertama peristiwa penting adalah pembebasan Baitul Maqdis di bulan Rajab yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan dari perang ini juga banyak sekali hikmah pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Silakan sahabat sekalian bisa melihat sirah dari perangnya Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat terpesona orang-orang musuh, ya, orang-orang kafir terhadap akhlak yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah berakhirnya sistem khilafah. Ini yang kedua peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa penting di bulan Rajab yang kedua adalah berakhirnya sistem khilafah, yaitu sistem yang berdasarkan syariat Islam. Khilafah berakhir adalah kerajaan Utsmaniyah yang runtuh pada 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924. Khilafah yang menguasai Turki ini, ya, dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, sebelumnya Islam berhasil menguasai 2/3 dunia. Ya, ini pada tanggal 27 Rajab sistem kekhilafahan, ya, hancur oleh pengkhianat
munafik ya, Mustafa Kemal Atatürk ya, bahkan ketika dia matinya pun sudah dihinakan oleh Allah, jasadnya tidak diterima di bumi dan akhirnya tubuhnya dicor ya, setelah dia mengalami sakit ya beberapa waktu yang cukup lama. Mustafa Kemal Atatürk ya, penghancur sistem khilafah. Dan sampai hari ini pun orang-orang barat, orang-orang Yahudi berusaha mencitraburukan dalam sistem khilafah ini, bahkan ditakut-takuti ya terhadap sistem khilafah orang Islam. Bahkan tidak sedikit ya orang-orang Islam yang membenci sistem khilafah, padahal sistem khilafah ini adalah sistem yang dari Islam. Begitu ya, ini peristiwanya pada bulan Rajab ya, berakhirnya sistem khilafah dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang dibantu oleh orang-orang negara-negara barat. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga adalah Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, ini peristiwa penting ya, di mana di Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ya ke Sidratul Muntaha. Ya, yang pertama ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ini terjadi hanya dalam satu malam, dan yang paling penting di peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah diwajibkan umat Islam untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Tak akan lagi berubah keputusanku. Rasulullah SAW bersabda, aku kembali bertemu dengan Musa, ia menyarankan kembalilah menemui Rabbmu. Ku jawab, aku malu pada Rabbku. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, ketika Rasulullah diperintahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu, yang tentunya kalau kita lihat sejarah peristiwa ini, Rasulullah mengajukan berulang kali ya untuk meringankan ya beban umatnya terhadap kewajiban sholat 5 waktu. Baik sahabat sekalian, ini yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi dalam satu malam, dan orang-orang kafir, orang munafik banyak yang tidak percaya ya ketika Rasulullah diperjalankan ya dari Masjidil Haram menuju ke Al-Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian peristiwa yang keempat ya adalah yang terjadi di bulan Rajab adalah perang Tabuk. Ini perang umat Islam ya dengan Romawi Timur, kalau tidak salah ya. Jadi Islam mengerahkan seluruh kekuatannya, sekitar 30.000 pasukan. Kemudian para sahabat menyumbangkan hartanya. Ada Abu Bakar yang menyumbangkan seluruh hartanya, kemudian Umar bin Khattab setengah hartanya, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan ya, kemudian Abdurrahman bin Auf juga tidak kalah, 3 kg emas sumbangkan untuk peristiwa perang Tabuk ini. Baik sahabatku sekalian, ada 4 peristiwa penting ya yang terjadi di bulan Rajab, dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi ya di bulan Rajab. Ya, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sudah masuk bulan Rajab, berarti insya Allah 2 bulan lagi kita masuk di bulan suci Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.